Puji Tuhan, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara, semua di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Pagi hari ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79. Dan renungan firman Tuhan saat ini saya akan beri judul Dengar, Lakukanlah. Dan kita akan melihat Bapak, Ibu, Saudara, di mana ketika seseorang mendengar perintah, ada respon yang dia tunjukkan untuk melakukan atau dia mengabaikan. Dan saat ini kita akan belajar dari firman Allah yang ditulis dalam kitab Ulangan yang akan menjadi renungan kita pada saat ini, karena bacaan Alkitab kita sudah sampai di kitab Ulangan pasalnya yang ke-5 sampai pasalnya yang ke-7. Dan ayat renungan firman Tuhan saat ini saya ambil dari pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan, berkata demikian. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semua yang masih hidup. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan kamu di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, dan pada ayatnya yang ke-32 berkata, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika Musa menyampaikan 10 firman kepada umat Israel sebagai perintah atau hukum-hukum Allah untuk dilakukan, yang menjadi ketetapan atau peraturan supaya umat Allah dapat masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, di mana perjanjian Tuhan dengan Israel ini merupakan satu aturan yang harus mereka dengar dan lakukan. Namun kita tahu bersama bagaimana bangsa Israel seringkali melanggar aturan itu dan mereka mengabaikan dan tidak melakukan apa yang disampaikan kepada mereka. Itu sebabnya sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, Tuhan memberikan semua aturan perjanjiannya sebagai bukti kasih Tuhan yang nyata kepada mereka. Kasih Tuhan yang nyata kepada umatnya di Horeb, kepada nenek moyang mereka, dan kepada generasi baru. Itu generasi baru Israel pada waktu itu. Untuk apa, Bapak? Untuk didengar dan dilakukan kembali sebagai pegangan dimanapun mereka berada. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan di sini kita melihat di dalam kitab Ulangan ini, Musa menulis sebagian besar kitab Ulangan ini untuk generasi baru. Dia sampaikan kembali supaya mereka dapat mendengar dan melakukan setiap firman yang disampaikan kepada mereka. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-33 dalam kitab
Ulangan pasal yang ke-5 ini dikatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ayatnya yang ke-33 ini berkata, supaya segenap jalan yang diperintahkan, Musa berkata supaya segenap jalan yang diperintahkan kepada mereka haruslah mereka lakukan. Supaya apa? Supaya mereka hidup dan baik keadaan mereka serta lanjut umur mereka di negeri yang akan mereka duduki, di mana negeri yang Tuhan janjikan adalah tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian bagi umat Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maksudnya di sini adalah buat kita sebagai orang yang percaya adalah ketika kita mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, itu adalah akan menolong kita, akan membawa kita untuk kita dapat menikmati janji Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga berkata di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-12, di sana Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Berarti kita yang mendengar dan melakukan firman Allah dikatakan kita sebagai orang yang berbahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kenapa kita disebut sebagai orang yang berbahagia? Supaya kita berbahagia ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Karena dalam kita mendengar dan melakukan firman Tuhan itu memang adalah hal yang berbeda. Tetapi itu harus kita lakukan. Dan itu harus menjadi bagian dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena kedua-duanya itu dapat berjalan bersama-sama. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya kita dapat melihat bagaimana janji-janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita, agar supaya berjalan seimbang dan kita tidak mudah untuk jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-22 di sana juga berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan datang kepada kita untuk kita dapat renungkan setiap firman Tuhan itu dan kita dapat melakukannya. Nah, yang menjadi renungan kita pada saat ini Bapak Ibu Saudara, sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Sudah berapa lama kita percaya Tuhan? Dan sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar? Apakah setiap firman Tuhan yang kita dengar itu, selama kita mengiring Tuhan, apakah firman Tuhan itu sudah kita lakukan? Saya tidak mengerti berapa banyak yang kita sudah lakukan. Dan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, bukan datang kepada Bapak Ibu Saudara, tetapi datang juga kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam kita mengiring Tuhan. Yang jadi pertanyaan buat kita, apakah firman Tuhan yang kita dengarkan selama ini sudah kita lakukan? Saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara, tetapi jawaban dari pertanyaan ini ada dalam diri kita masing-masing. Dan berapa banyak firman Tuhan yang sudah kita dengar dan lakukan? Bagaimana respon kita?
pada setiap firman Tuhan. Apakah respon firman Tuhan itu kita terima dengan penuh sukacita atau kita sia-siakan? Bagaimana respon kita setiap firman Tuhan yang kita dengar? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ingat dalam hidup ini, satu hal yang harus kita ingat hari ini di mana firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama adalah kita mau melihat pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau sampai saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, saya percaya ini satu penyertaan Tuhan dan janji penyertaan Tuhan buat kita. Dan itu sebabnya biarlah kita mau terus mendengar dan melakukan firman Tuhan ini dengan benar. Dan saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan ini, ketika kita mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan yang datang dalam hidup kita, seperti apa yang sudah dicatat pada ayatnya yang pertama tadi, di mana ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-21, di sana ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa untuk supaya bangsa Israel dapat mendengar dan melakukan hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan. Dan saya percaya ketika kita melakukan, mendengar dan melakukan setiap firman Tuhan itu, maka kita akan menikmati janji-janji Tuhan itu yang sudah Dia janjikan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pengiringan kita kepada Tuhan ini tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita, dan mari kita mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita mau berdoa, kita minta kuasa Tuhan, Roh Kudus untuk terus menolong kita agar supaya setiap firman yang kita dengarkan, kita dapat melakukannya dengan benar. Puji Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada saat ini, bahkan kami dapat menikmati firman-Mu, kami dapat mendengarkan firman-Mu. Itu sebabnya Tuhan, setiap firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, di tengah-tengah kami mengiring akan Engkau. Dan itu sebabnya Tuhan, kasih setia-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan, keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukum-Mu bagaikan samudra yang hebat. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Dan saat ini Tuhan, kami hanya dapat menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sepanjang hari ini, biar Allah Tuhan yang akan menguasai seluruh kehidupan kami, memimpin setiap langkah-langkah kami. Tuhan memberkati jemaat GPDI El Shaddai Magelang dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan, biar Tuhan yang akan sertai dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan bawa doa kami ini. Haleluya. Amin.